Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, Bapak dan Ibu guru yang hebat. Perkenankan pada kesempatan ini, saya Tuti Murniati, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah SD Negeri Bagi Pandean 02, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo, akan mengulas tentang aksi nyata Merdeka Mengajar dengan topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, ada 5 hal yang perlu kita pahami dan perlu kita pelajari, yaitu tentang 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru yang hebat, selanjutnya mari kita ulas satu persatu dari 5 tema pada topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Tema yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagaimana yang sudah dituliskan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sedangkan seorang pendidik mempunyai peranan yang sangat besar bagi siswanya. Untuk itu, sejak merancang, memfasilitasi, hingga menilai proses pembelajaran, guru harus hadir secara utuh. Setiap hal yang kecil yang disampaikan guru di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa nanti. Tema yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Dalam hal ini, ada 2 hal yang perlu kita pahami, yaitu pengertian pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Maka, pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Sama halnya dengan mengajar yang merupakan salah satu bagian dari mendidik. Sedangkan pendidikan merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Seperti yang dituturkan tokoh pendidikan nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantoro, pendidikan merupakan sebuah tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro menggagas sistem pendidikan yang humanis dan transformatif.
yang dapat memelihara perdamaian dunia, yaitu dengan sistem Among, dengan slogan Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut buri handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya guru harus mampu menjadi contoh yang baik atau teladan. Ing madya mangun karso, guru harus mampu memberi semangat, memotivasi kepada murid. Tutpuri Handayani memiliki pengertian bahwa guru harus mampu memberikan dorongan kepada siswa. Bapak dan Ibu guru yang hebat, selanjutnya tema yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu kodrat keadaan dan kodrat alam. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantoro, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam merupakan dasar dari pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid tinggal. Oleh karena itu, guru hendaknya mengajar sesuai dengan kodrat alam murid atau kontekstual. Sedangkan kodrat zaman adalah dasar dari pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan mengenal tentang asas trikon. Yang pertama, asas kontinu. Kontinu yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Prinsip pembelajaran sepanjang hayat yaitu mempunyai kemampuan belajar secara sukarela dan berkelanjutan, mengoptimalkan potensi diri, meningkatkan kualitas hidup secara berkesinambungan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat, dan sosial. Asas trikon yang kedua yaitu konvergen. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan budaya umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai ataupun identitas bangsa masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantoro, Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga dan kita rawat. Maka kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan bangsa lain dan melupakan kebudayaan dari leluhur, tetapi menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya, asas trikon yang ketiga, yaitu konsentris, di mana pada asas ini bersifat terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Ki Hajar Dewantoro menggambarkan manusia sebagai titik kecil yang kemudian bersama dengan yang lain membentuk lingkaran besar atau yang disebut keluarga. Dan menjadi lingkaran yang lebih besar lagi
atau yang disebut organisasi. Pengembangan pendidikan yang dilakukan yang tetap berdasarkan pada kepribadian kita sendiri. Bapak dan Ibu guru yang hebat, tema selanjutnya yaitu tema yang keempat, tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak ataupun kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga atau perpaduan antara cipta ataupun kognitif dan rasa ataupun afektif, sehingga menghasilkan karsa atau disebut psikomotor. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti atau watak merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Selanjutnya marilah kita ulas tema yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantoro apabila guru memahami hal-hal sebagai berikut. 1. Setiap murid mempunyai kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda. 2. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. 3. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. 4. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan ataupun potensi murid. Tetapi, pendidik dapat memberikan daya dan upaya maksimal untuk mengembangkan akal, budi pekerti murid. Yang kelima, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Baiklah, Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah ulasan tentang aksi nyata Merdeka Mengajar dengan topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan hasanah keilmuan dan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Salam sehat, salam semangat, Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.